Bab 11. Pengganti shift. Di matanya, dia mungkin berpikir bahwa setelah dia mengundangnya makan malam, dia tidak akan berhutang apapun padanya. Sebaliknya, dialah yang berhutang padanya. Kamandanu sama sekali tidak menyukai gadis-gadis yang begitu penuh dengan diri mereka sendiri. Maksudmu mengatakan itu karena kamu merasa berhutang budi padaku. Kamu ingin mengundangku makan malam, kan? Kamandanu bertanya dengan lembut. Ya, itu aja. Cheryl akhirnya merasa senang setelah Kamandanu mengerti apa yang dia maksud. Dia merasa seolah-olah dia lega. Berapa banyak yang ingin Anda keluarkan untuk mengundang saya? Kata-kata Kamandanu sedikit mengganggu Cheryl. Aku sedang berpikir untuk pergi ke restoran di dekat universitas untuk makan. Seharusnya sekitar 300.000, meskipun dia tidak mengerti apa arti kata-kata Kamandanu, dia masih bisa bereaksi. Oh, apakah Anda memiliki uang tunai 200.000 sekarang? Kamandanu memandang Cheryl masih tanpa ekspresi. Cheryl mencibir dalam pikirannya. Apa yang kamu berpura-pura menjadi keren namun Anda meminta untuk meminjam uang saya? Sepertinya bunga itu memang untuk orang lain. Dia mungkin bertingkah seperti ini karena aku mengambil bunganya. Dia masih memikirkan apakah akan mengundangnya makan malam setelah meminjamkan uang kepadanya atau tidak. Dia bahkan tidak mengharapkannya dikembalikan. Karena itu akan menjadi 300.000 untuk makan. Dan saya mungkin akan makan sekitar 2/3. Yang akan menjadi 200.000 yang akan Anda berikan kepada saya. Itu berarti Anda telah mengundang saya untuk makan malam. Sekarang, kita tidak saling berhutang apapun jadi jangan ganggu aku lagi. Kamandanu mengambil 200.000 dan pergi. Kamu. Cheryl menyadari kenyataan setelah beberapa lama. Dia menyadari bahwa sebenarnya ada tipe orang seperti ini di dunia. Dia sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia pikir dia siapa? Seorang pria impoten bertingkah seperti dia adalah yang terbaik. Apakah dia lupa bahwa dia impoten? Kamandanu mulai penasaran. Dia masih tidak menemukan orang yang mencurigakan mengikutinya. Dia tidak berpikir bahwa Bagas akan membiarkan hal-hal seperti ini. Sepertinya dia benar-benar sabar. Tepat ketika Kamandanu kembali ke kediamannya, dia melihat Mita dengan wajah penuh kekhawatiran berjalan di luar kamarnya. Jadi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mita, ada apa? Kamu terlihat seperti semut di atas kompor. Danu, kamu akhirnya kembali. Bisakah Anda membantu saya? Saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak hari ini, tetapi saya sudah setuju untuk membantu teman mengambil shift malamnya. Begitu Mita melihat Kamandanu, dia langsung terlihat lega dan berjalan ke arahnya. Apa yang bisa saya bantu? Kamandanu bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti ini, saya seharusnya mengambil shift teman hari ini. Tapi sekarang saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Bisakah Anda mengambil giliran menggantikan saya? Hanya beberapa jam. Dan kamu bisa selesai pada jam 12 pagi, kata Mita dengan wajah mendesak. Kamandanu memiliki garis-garis hitam di kepalanya dan hampir tidak bisa berkata-kata. Saya seorang pengangguran, dan Anda ingin saya mengambil giliran kerja Anda di rumah sakit. Apakah kamu demam? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tahu beberapa hal tentang obat-obatan sebenarnya? Anda masih bisa mengambil giliran menggantikan saya bahkan jika Anda tidak tahu apa-apa karena pekerjaan saya di malam hari pada dasarnya adalah mengukur suhu tubuh pasien. Anda hanya perlu mengambil termometer dan memberikannya kepada pasien. Dan mereka dapat mengukurnya sendiri. Kemudian Anda tinggal merekamnya dan sesuai dengan suhu, memasukkannya ke dalam daftar tunggu jika diperlukan. Aku akan menelepon teman saya yang lain nanti dan memintanya untuk mengajarimu. Kamu bisa mempelajarinya dalam beberapa menit setelah Mita selesai. Dia menatap Kamandanu dengan mata penuh harap. Kamandanu menatap Mita tanpa berkata-kata. Kedengarannya sangat sederhana dan karena Kamandanu memiliki kesan yang baik tentang Mita yang telah mengundangnya untuk makan malam sebelumnya. Dia berkata, saya dapat membantu Anda, tetapi bagaimana jika seorang manajer memeriksa dan mengetahuinya? Jangan khawatir, manajer tidak akan masuk.
tidak ada manajer di malam hari. Dan bahkan jika mereka pergi untuk pemeriksaan, itu akan berada di bangsal khusus. Selain itu, Anda akan mengenakan topeng wajah, siapa yang akan tahu siapa Anda di bawahnya? Kata Mita dengan pasti. Kamandanu berpikir dalam hati. Tentu saja, saya tidak akan khawatir, bahkan jika mereka mengetahui bahwa saya tidak bekerja di sana, orang yang dihukum bukan saya. Melihat bahwa Kamandanu setuju, Mita memberikan kartu lanyardnya kepada Kamandanu dan buru-buru mengemasi tasnya sebelum pergi. Kamandanu tahu bahwa dia mungkin berada dalam situasi yang sulit untuk jaga-jaga. Kamandanu masih membawa peralatan medis kecilnya. Dia tidak berpikir bahwa peralatan medis yang dia siapkan untuk kiosnya yang bahkan belum pernah digunakan sebelumnya akan dibawa untuk pertama kali ini. Di rumah sakit. Mungkin karena Mita memanggil temannya sebelumnya. Wanita itu menurunkan masker mulutnya segera setelah Kamandanu datang ke rumah sakit. Kamu adalah Danu, kan? Kenakan gaun putih Anda terlebih dahulu. Biarkan saya memberitahu Anda, ini sangat mudah. Ini adalah catatan dan termometer, dan serahkan yang lainnya kepada saya. Petik 2. Kamandanu kemudian mengerti betapa mudahnya itu dan tidak banyak pasien di malam hari. Kami hanya takut akan kedatangan pasien tiba-tiba di malam hari dan saya tidak akan mampu menanganinya sendiri. Kemudian kita akan mendapatkan keluhan. Dan itu adalah masalah berat jika seorang pasien mengeluh tentang dokter yang tidak datang. Kamandanu mengerti bahwa alasan dia diperlukan untuk mengambil shift adalah karena mereka takut pasien mengeluh tentang kehadiran hanya satu orang di rumah sakit. Dalam hal ini, orang yang tidak datang akan dihukum berat. Sekitar jam 11 malam, semua orang pada dasarnya selesai dengan pekerjaan mereka, dan rumah sakit mulai tenang. Wanita itu berkata, "Saya akan pergi mencari sesuatu untuk dimakan dengan cepat karena saya juga memiliki shift malam. Apakah Anda menginginkan sesuatu?" Kamandanu melambaikan tangannya karena dia belum lapar, melihat wanita itu berjalan keluar. Dia pergi ke toilet dan juga membawa tas medisnya. Alasan dia melakukannya adalah karena dia mengerti betapa berharganya isinya. Dan orang-orang datang dan pergi, meskipun saat itu malam hari. Jika seseorang mengambilnya, maka beberapa hari kerja kerasnya dan jutaan rupiah yang dihabiskan, semuanya akan sia-sia. Kamu, ikut aku. Aku punya beberapa hal yang aku perlu kamu bantu. Seorang dokter parubaya yang mengenakan gaun putih secara kebetulan bertemu dengan Kamandanu yang baru saja keluar dari toilet dan menghentikannya. Kamandanu bahkan tidak ingin memperhatikan orang ini, tetapi setelah memikirkan bagaimana nada suaranya terdengar seperti supervisor atau semacamnya. Jika dia tahu dia mengambil giliran untuk Mita, maka dia mungkin akan menyulitkannya. Dia memutuskan untuk mengikutinya karena dia sudah ada di sini untuk membantu Mita. Dokter membawa Kamandanu ke ruang gawat darurat dan bertanya, "Kamu berasal dari bangsal mana?" Kamandanu berpikir bahwa, dengan usia pria ini, jika dia memberitahu dia di bangsal mana, dia mungkin akan tahu bahwa dia berbohong. Jika dia kebetulan mengatakan yang salah, itu tidak akan baik. Karena itu, dia hanya bisa berkata, "Aku di sini karena..." Sebelum Kamandanu bahkan bisa menemukan alasan, telepon dokter mulai berdering. Dia mengangkat dan hanya mengatakan beberapa kalimat sebelum marah. Dia berdebat dengan orang di telepon cukup lama sebelum Kamandanu mendengarnya berkata, "Bercerai kalau begitu, kamu tidak tahu malu." Menyelesaikan panggilannya, pria parubaya ini tidak bisa diganggu dengan Kamandanu lagi. Dia melepas pakaiannya dan mengambil tas sebelum berbalik untuk pergi. Kamandanu berpikir dalam hati bahwa orang ini benar-benar melakukan apa yang dia suka. Dia pergi bahkan sebelum menyelesaikan shiftnya dan berdebat tentang perceraian dengan istrinya pada jam 11 malam. Kamandanu juga terdiam karena dokter yang memanggilnya ke sini tetapi kemudian pergi bahkan sebelum mengatakan apapun kepadanya. Tidak mengherankan jika istri pria ini menceraikannya ketika Kamandanu berdiri. Seorang perawat dan seorang gadis berusia 20 tahun menemani seorang lansia berusia 60 tahun di sini, dan dia dapat mengetahui dari langkah kaki mereka bahwa situasinya mendesak. "Siapa kamu?"
Bagaimana dokternya? Meskipun Kamandanu memiliki masker mulut, perawat ini tahu bahwa dia bukan dokter hanya dengan satu pandangan dan bertanya dengan cemas. Oh, dia baru saja pergi. Aku mengambil shift untuk orang lain. Ini untuk sebelum Kamandanu selesai mengatakan dia mengambil shift untuk Mita, perawat ini memotongnya. Kalau begitu cepat dan beri orang tua ini pemeriksaan, dia merasakan sakit di mana-mana dan bahkan tidak bisa bicara lagi. Perawat membantu orang tua dengan wajah pucat ke tempat tidur dan siap, mem. Antunya dalam prosedur. Bab 12. Ingin mengobati gejala atau penyakitnya. Kamandanu memandangi orang tua yang berbaring di tempat tidur ketika dia pertama kali tiba. Dia sepertinya hampir tidak bisa berjalan, tetapi sekarang dia sudah tidak sadarkan diri. Wajahnya mencolok berubah menjadi merah muda ungu. Dia memandang perawat yang khawatir dan gadis yang bahkan lebih khawatir. Bahkan sebelum dia sempat berbicara, gadis itu merengek dan berkata, "Dokter, tolong selamatkan kakek saya. Ini salah saya. Saya seharusnya tidak membiarkan dia datang ke Surabaya secara diam-diam." Kamandanu mengerutkan kening. Dia mengeluarkan beberapa jarum perak dari kasingnya lalu menusuk lelaki tua itu beberapa kali, dan tenaga dalamnya langsung mengalir ke tubuh lelaki tua itu. Pria tua itu menghela napas saat warna ungu mulai menghilang dari wajahnya dengan cepat. Dalam sekejap mata, semuanya kembali normal. Dia membuka matanya dan berkata, "Susi, jangan khawatir, ini sudah menjadi masalah lama sekarang." Perawat dan gadis bernama Susi menatap Kamandanu dengan kaget dan tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Keterampilan medis apa itu? Menyelamatkan seorang lelaki tua di perbatasan kematian hanya dengan beberapa jarum. Perawat itu masih memasang wajah terkejut saat dia melihat topeng Kamandanu. Dia hanya tanya siapa orang ini, dan berpikir bahwa keterampilan medisnya luar biasa. Gadis lain juga kembali ke kenyataan dan segera bergegas ke samping tempat tidur lelaki tua itu. "Kakek, kamu membuatku takut. Aku tidak akan pernah berani membawamu keluar atas kemauanku sendiri lagi." Sebelum dia selesai berbicara, air mata telah mengalir. Sudah mengalir keluar. Kamandanu melihat gadis ini, dia mengenakan merek mahal. Atasannya aja mungkin bernilai jutaan. Kesan pertama Kamandanu tentang dia adalah seorang gadis kaya. Kemudian dia melihat lebih hati-hati pada gadis yang masih memiliki sisa air mata di wajahnya. Dia mempesona. Dan dia sudah bisa membayangkan betapa cantiknya dia setelah dia dewasa. Rasanya dia sama cantiknya dengan wanita yang membeli jimat Kamandanu yang kemarin. Mungkin karena kekhawatirannya. Wajahnya memiliki semburat kemerahan yang semakin melengkapi kulit dan lehernya yang seputih salju. Ini mendorong Kamandanu untuk melihat lebih jauh ke bawah. Sebuah lembah yang dalam semakin memancing. Imajinasi orang-orang. "Susi, aku baik-baik saja. Bantu aku duduk." Pria tua itu melambai dan berkata, "Kamu adalah dokter yang sangat mencengangkan. Saya tahu tentang penyakit saya. Dan tidak ada orang yang bisa membantu saya bangun dalam waktu sesingkat itu." Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, gadis bernama Susi itu sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan menatap Kamandanu dengan kaget saat dia berbicara. "Saya tidak berpikir keterampilan medis Anda akan begitu luar biasa. Apakah Anda seorang dokter pengobatan tradisional? Apakah Anda menggunakan jarum emas? Bisakah Anda melihat apa penyakit kakek saya? Kami beruntung memiliki Anda di samping kami kali ini. Saya benar-benar berterima kasih." Dia melemparkan serangkaian pertanyaan tanpa berhenti untuk mengatur napas. Namun, gadis ini sebenarnya tidak mengharapkan jawaban. Karena dia tahu bahwa kondisi kakeknya telah diperiksa oleh banyak spesialis luar negeri dan terkenal lainnya. Tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat mendiagnosis penyakit yang sebenarnya. Mereka baru saja memberitahu orang tua itu bahwa dia memiliki setengah tahun lagi untuk hidup berdasarkan penuaan C. Hepat yang tak dapat dijelaskan dari organ-organnya. Dia hanya menanyakan ini tanpa sadar. Dia terutama berterima kasih kepada dokter ini karena telah menyelamatkan kakeknya. Untungnya rumah sakit dekat, jika tidak, konsekuensinya akan benar-benar tak terduga. Jika sesuatu terjadi pada kakeknya, dia tidak hanya akan hancur, dia juga tidak akan mampu memikul tanggung jawab untuk itu.
Kamandanu mengangguk dan berkata, "Aku tahu apa penyakitnya, jelas." Dia menyadari penyakit ini tetapi juga tahu bahwa bumi tidak memiliki penjelasan yang tepat tentang penyebab penyakit ini. Karena itu, dia yakin kondisi pasti lelaki tua itu masih belum terdiagnosis karena penyakit ini terlalu langka. Itu hampir 1 dalam 1 triliun. Di alam pendekar, ada batu mineral yang disebut karang ungu. Karang ungu adalah jenis mineral yang dapat digunakan untuk membuat senjata magis tingkat menengah. Namun, itu tidak umum terlihat. Namun koral ungu memiliki keunikan tersendiri yang setelah menambang batu ini harus disimpan dalam kotak giok atau akan kehilangan kekuatannya jika seseorang meninggalkan kar. Ang ungu di sakunya, maka dalam sehari, zat berbahaya dalam karang ungu akan meresap ke dalam tubuh dan karang ungu itu sendiri akan menjadi bongkahan batu yang tidak berguna. Terbukti bahwa lelaki tua ini diracuni oleh karang ungu. Dia tahu ini ketika dia menggunakan jarum bekamnya saat itu. Mereka yang keracunan karang ungu tidak bisa langsung melihat gejalanya jika tubuh sehat. Gejalanya akan mulai muncul 10 tahun atau bahkan puluhan tahun kemudian. Tetapi jika gejalanya mulai muncul dan tidak diobati dengan benar, maka kematian akan menjadi satu-satunya jalan bagi mereka. Gejala keracunan mulut ungu adalah tubuh menunjukkan semburat ungu di mana-mana. Dan organ-organ secara bertahap menua menjadi sesuatu seperti karang. Sampai akhirnya mati karena mati lemas. Orang tua ini memiliki gejala khas keracunan karang ungu. Jika Kamandanu bukan seorang pendekar tenaga dalam, dia bisa menghilangkan racun secara perlahan dengan herbal. Untungnya, Kamandanu sudah berada di tahap pertama pemurnian tubuh. Dia hanya perlu menggunakan tenaga dalam untuk menghapusnya. Namun, Kamandanu tidak menyangka bumi memiliki mineral seperti itu. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan lebih menyenangkan. "Apa, Anda bilang Anda tahu apa penyakit kakek saya, dokter? Bisakah Anda menyembuhkannya? Selama kamu bisa merawat kakekku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta." Gadis bernama Susi akhirnya bereaksi setelah beberapa waktu, dan ketika dia berbicara, tangannya bahkan gemetar. Orang tua itu juga memiliki wajah yang hampir tidak percaya. Sudah mencengangkan bahwa dokter muda ini bisa membangunkannya, dia tidak berpikir bahwa dia akan tahu apa penyakitnya. Ini terlalu tidak masuk akal. Standar medis rumah sakit di kota Surabaya sudah setinggi ini. Bahkan seorang dokter darurat mengetahui kondisi saya. Apakah ini mungkin? Sementara itu, Kamandanu memikirkan bagaimana gadis itu mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja dan tersenyum. Dia akan mengambil kata-kata gadis ini secara harfiah. Dan dia juga sampai pada kesimpulan bahwa keluarga gadis ini mungkin sangat kaya. Dalam hal ini, dia tidak perlu menahan diri, karena dia membutuhkan uang. Itu juga adil jika dia mendapat uang. Memikirkan hal ini, Kamandanu berkata kepada perawat yang mulutnya masih terbuka lebar karena terkejut, "Kamu bisa pergi sekarang karena aku perlu berbicara dengan pasien dan keluarganya." Setelah perawat pergi, Kamandanu mengetuk meja dan merenung sejenak sebelum berkata, "Saya bisa menyembuhkan penyakit ini." Gadis bernama Susi menjatuhkan teleponnya, dan baterainya habis. Dia bahkan tampaknya tidak menyadari sama sekali bahwa teleponnya mungkin rusak oleh jatuh itu. "Dokter, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan penyakit kakekku? Benarkah?" Susi tidak memiliki perhatian sedikit pun untuk teleponnya. Sebaliknya, dia bergegas di depan Kamandanu dan meraih tangannya dan bertanya dengan gugup. Pria tua itu juga menatap Kamandanu dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tidak berpikir bahwa Kamandanu berbohong karena tindakan Kamandanu sebelumnya telah membuktikan bahwa dia adalah seorang dokter yang sangat kompeten. Karena dia berkata begitu, itu pasti berarti dia tahu cara menyembuhkannya. Maksudku, Susi, jangan terlalu bersemangat. Duduk dan bicara dulu. Kamandanu menikmati tangannya digenggam oleh seorang gadis cantik. Susi ini bahkan lebih cantik dari Cheryl itu. Jika Susi ini pergi ke universitas, maka Cheryl harus menyerahkan gelarnya sebagai gadis tercantik di universitas. Hal utama adalah bahwa Susi tidak membuat orang tidak nyaman seperti Cheryl. Melihat dokter itu memanggilnya, gadis itu tersipu dan melepaskan tangan Kamandanu, lalu duduk di
di samping lelaki tua itu dengan tenang. Dia tidak tahu bahwa Kamandanu tidak tahu siapa nama aslinya dan hanya memanggilnya seperti orang tua memanggilnya. Orang tua itu tertawa, melihat cucunya menjadi pemalu, dan merasa bahwa situasinya cukup menarik. Apakah Anda ingin menyembuhkan gejalanya atau menyembuhkan penyakitnya? Kamandanu tiba-tiba bertanya. Apa yang akan menyembuhkan gejala atau penyakitnya, pada akhirnya? Saya masih ingin menyembuhkan kakek saya sepenuhnya. Melihat bahwa Kamandanu kembali ke topik pengobatan, Susi segera bertanya kepadanya tentang hal itu sementara kemerahan di wajahnya menghilang. Sementara itu, dia berpikir bahwa mata dokter ini menyilaukan, tetapi sangat disayangkan dia tidak bisa melihat wajahnya. Kamandanu berkata, dengan kemampuan saya saat ini, jika kami memilih untuk menyembuhkan penyakit, saya hanya memiliki 70% peluang untuk berhasil. 30% lainnya akan menjadi kakekmu yang sekarat lebih awal. Tapi, jika hanya menyembuhkan gejalanya, maka saya memiliki peluang keberhasilan 100%. Dan itu akan membuat kakek Anda hidup sehat selama 3 tahun lagi. Apapun perawatan yang Anda pilih, Anda harus membayar biaya perawatan sekarang juga. Obat itu milik saya, sebagai dokter swasta. Meskipun Kamandanu agak konservatif mengatakan kesempatan 70%. Itu masih sesuai dengan kekuatannya saat ini, meskipun keterampilan medisnya bagus. Dia hanya memiliki kekuatan pemurnian tubuh tahap pertama. Jika dia mencapai tahap 2, maka dia akan memiliki peluang 90%, dan pada tahap 3, dia akan memiliki peluang 100%. Bagaimana ini bisa? Kakek Susi tampaknya tidak bisa membuat keputusan dan menatap kakeknya dengan tatapan bermasalah. Dia berharap kakeknya bisa memberinya ide bagus.